Ketemu kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang sedang hangat di hari-hari belakangan ini. Kemarin-kemarin saya sudah membahas mengenai beberapa topik mengenai kesehatan jantung. Sekali ini saya kembali lagi mengenai topik COVID-19. Apakah COVID-19 sudah berakhir? Adakah gelombang ketiga varian Delta Plus yang disebut varian AY42 di awal tahun ini? Mari kita simak konten kali ini. Pada video ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sedang beredar di media sosial, yaitu tentang kemungkinannya terdapat gelombang 3 COVID-19 varian Delta Plus AY42 pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita bahas sekilas mengenai mutasi virus COVID-19 yang saya sudah bahas di konten sebelumnya sebenarnya. Uniknya dari mutasi adalah mekanisme yang dapat terjadi pada seluruh makhluk hidup seperti pada hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, termasuk virus. Mutasi yang terjadi pada virus COVID-19 memiliki beberapa dampak terhadap ketahanan dan patogenisitasnya. Beberapa mutasi mengakibatkan virus itu untuk tidak dapat bertahan dan beberapa tidak terpengaruh, dan yang lain dapat membuat virus lebih mudah menular. Salah satu contoh dari virus COVID-19 yang bermutasi dari varian Alpha atau yang kita ketahui sebagai varian virus COVID pertama adalah varian Delta dan Delta Plus. Dari data Satgas COVID-19, total kasus baru COVID di Indonesia sudah mulai menurun dibandingkan pada bulan Juni hingga Juli 2021. Hal ini sebanding dengan program percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang sudah divaksinasi tercatat sebanyak 208 jiwa per bulan November 2021. Akibat jumlah kasus harian COVID yang menurun dan jumlah penduduk yang divaksinasi semakin meningkat, hal ini membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Saat ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung akhir tahun 2001, di mana akan ada perayaan Natal dan liburan Tahun Baru. Perayaan ini merupakan hal yang menyenangkan sekaligus mengkhawatirkan. Mengapa demikian, guys? Tentunya kita semua akan senang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga, teman, ataupun kerabat dekat. Akan tetapi hal ini juga mengkhawatirkan, guys. Peningkatan kasus COVID-19 pasca Tahun Baru sehingga memungkinkan terjadinya gelombang 3 berdasarkan diskusi pakar epidemiologi Indonesia. Saat ini imigrasi Indonesia telah memberikan izin bagi wisatawan untuk memasuki Indonesia kepada 20 negara asing dan terdapat 15 negara yang dapat menerima wisatawan asal Indonesia. Hal ini membuat turis Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk berwisata di negara asing dan juga wisatawan luar yang dapat memasuki Indonesia. Beberapa negara di antaranya seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang sedang mengalami gelombang ketiga kenaikan kasus COVID-19 yang diakibatkan oleh varian Delta dan Delta Plus. Kebijakan pembukaan perbatasan antar negara ini meningkatkan potensi transmisi dan infeksi dari virus COVID-19 varian Delta Plus masuk di Indonesia. Selain dari transmisi antar negara, peningkatan kasus COVID-19 juga dapat terjadi secara lokal. Penurunan angka kasus baru dan kematian harian pasca gelombang kedua COVID-19 disertai peningkatan jumlah penduduk yang divaksin Indonesia membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan standar seperti menggunakan masker dan menjauhi dari kerumunan. Hal tersebut berperan besar dalam meningkatkan jumlah kasus COVID-19 dan sangat mungkin terjadi saat perayaan Natal dan liburan Tahun Baru. Nah guys, untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga, setiap individu dan sistem pemerintahan memiliki peran yang masing-masing. Nah, kita lihat sekarang ini, pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa mulai tanggal 25 Desember atau di akhir tahun sampai di awal tahun, pemerintah memperlakukan lagi PPKM level 3 yang berarti pembatasan semua kegiatan, termasuk kegiatan di mall, di gereja, di masjid, atau di tempat-tempat ibadah. Nah, ini menjadi masalah baru, guys, karena kita baru bangkit, kita baru euforia karena level 1 kita
sudah bisa ke mall dan bisa berusaha, pelaku ekonomi sudah bisa berjualan lagi, sudah mulai bangkit ekonomi. Tapi tiba-tiba ada aturan dari pemerintah mengenai pembatasan sosial PPKM level 2 menjadi level 3 di seluruh Indonesia, terutama pada lokasi favorit wisatawan. Ini menjadi masalah. Banyak orang yang kecewa dengan kebijaksanaan ini. Nah, saya ingin membahas sedikit mengenai perbedaan-perbedaan setiap level PPKM. Dapat lihat dari gambar di video kali ini. Ya, pemerintah juga meningkatkan laju dan cakupan vaksinasi lansia di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan percepatan vaksinasi pada anak. Tujuannya adalah jika sampai terjadi pandemi gelombang berikutnya, angka kematian dan perawatan pasien di rumah sakit dapat ditekan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemerintah daerah untuk serius mengawasi kegiatan masyarakat serta mengedukasi warga di daerah tentang rincian protokol kesehatan. Pemerintah juga mengantisipasi mobilitas wisatawan internasional yang melakukan kunjungan wisata, terutama di Pulau Bali atau destinasi-destinasi prioritas untuk wisatawan. Imigrasi Indonesia telah mengeluarkan peraturan per Oktober 2001 dalam rangka mengurangi resiko terjadinya gelombang 3 infeksi COVID-19 akibat perjalanan internasional. Peraturan yang dikeluarkan menyatakan bahwa wisatawan asing yang datang dari salah satu negara yang terdaftar wajib melampirkan hasil pemeriksaan RT-PCR dalam jangka waktu 3 kali 24 jam dan harus menjalani 8 hari karantina pada tempat domisili ditinggali selama berada di Indonesia. Tapi mungkin saat ini sudah dikurangi jadi 3 hari, betul? Ya, nah, itu yang kemarin. Di luar dari peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam menangani lonjakan kasus COVID-19 pasca tahun baru, pemerintah juga berupaya melanjutkan program vaksinasi. Pemerintah baru saja membicarakan mengenai program booster untuk masyarakat umum. Namun keputusan tersebut belum final. Program vaksinasi booster di luar dari tenaga kesehatan yang paling cepat mungkin diadakan tahun 2022 dan dikabarkan akan berbayar bagi masyarakat umum. Tetapi bagi masyarakat yang tidak mampu akan diberikan gratis bagi lansia dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang kita sebut JKN KIS atau golongan penerima bantuan iuran yang disebut PBI. Diharapkan upaya pemerintah ini akan membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat dan juga negara Indonesia sehingga kita akan berhasil untuk melawan dan bebas dari COVID-19 secara perlahan-lahan. Ini adalah usaha pemerintah. Mari jangan kita menolak program ini, khususnya vaksinasi. Oke guys, closing remarks dari saya bahwa saya percaya bahwa COVID-19 ini bisa akan berakhir seperti kasus flu-flu biasa. Tapi kita harus tetap waspada guys. Kalaupun saya menghimbau kepada masyarakat baik juga pemerintah untuk meninjau kembali mengenai aturan PPKM level 3 di akhir tahun itu supaya ya ini bukan pendapat saya secara umum, tetapi saya melihat bahwa banyak juga pendapat dari masyarakat supaya ekonomi kembali bangkit ya, karena kita sudah merasakan bahwa semenjak September sampai saat ini memang kasus sudah sangat minimal ya, dan kita sudah membuka usaha, membuka bioskop, membuka mall dan membuka restoran dan juga wisata-wisata yang di mana-mana. Tapi guys, saya juga percaya bahwa kita belum banyak tahu mengenai COVID-19 ini. Kalau kita ngomong pandemi, kita harus tahu sumbernya sebenarnya. Sampai sekarang belum ada penelitian yang sahih mengatakan sumber dari penularannya apakah dari binatang ataukah dari yang lain. Tapi kita percaya bahwa kita sudah mendapat satu berkat dari Tuhan bahwa COVID-19 di Indonesia sudah jauh berkurang dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah mendapat gelombang ketiga, keempat bahkan. Mari kita bersama-sama bersatu dengan pemerintah, rakyat, dan stakeholder yang lain. Kita bahu-membahu untuk saling memperhatikan, menjaga kesehatan kita. Tetap prokes guys, dan vaksinasi. Bagi teman-teman yang ingin supaya konten ini semakin banyak ditonton, mohon share, komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya.
Terima kasih.